konsumsi hormon, Beb, badan aku itu kurus kering banget. Kurus kerontang. Jadi dulu tuh aku inget banget kalau aku pakai baju atau pakai dress itu di bagian pinggul aku itu aku ganjel pakai busa gitu. Pantat aku tuh aku ganjel pakai busa gitu ya, biar biar kayak kelihatan pewongnya, biar kelihatan seimbang lah ya, soalnya dulu aku tuh kurus banget. Ya ya tubuh laki-laki aja gimana, maskulin gitu. Channel aku Adriana Kills ya, Beb. Hmm. Oke, di bincang-bincang sore ini, Ciela sore ya, aku mau membahas tema uh, terapi hormon membuat aku cantik, say. Iya bener banget ya. Jadi sekarang aku mau bahas tentang perhormonan ya, Beb. Terapi hormon yang dibutuhkan oleh seorang transgender ya. Kan uh, aku di sini sih bukan mau menyarankan, enggak ya, aku juga bukan ahlinya, aku bukan expertnya ya, Beb. Aku hanya ingin ngasih tahu tips-tips berdasarkan pengalaman aku ya, gitu, berdasarkan ilmu pengetahuan yang aku tahu ya, Beb. Misalkan nanti ada yang salah, ada yang nggak benar, mohon dikoreksi aja gitu. Dan di sini juga aku tidak akan uh, menyebutkan atau menyarankan produk-produknya ya, aku tidak mau. Itu di luar di luar tugas saya, itu tugas seorang dokter ya, Beb. Ya, jadi aku cuma pengen berbagi seputar ilmu hormon, terapi hormon bagi transgender, sesuai pengalaman aku, yang aku rasakan sendiri, kekurangannya, kelebihannya, gitu. Jadi aku di sini tidak menggurui ya, aku tidak menyarankan kalian untuk mengikuti yang aku lakukan gitu. Enggak, di sini cuman aku ingin berbagi pengalaman, berbagi tips ya, mudah-mudahan ada bergunanya juga kan, ada manfaatnya juga gitu loh, say. Oke, first, bantuin dong like, view, komennya ya, Beb, biar channel aku tetap jaya, menjadi jaya karena belum jaya sih. Please bantuin ya. Ya, oke, di sini as you know kan, setiap uh, pria dan wanita itu kan memiliki hormon masing-masing ya, say. Jadi emang ada hormon seksnya masing-masing gitu. Nah, kalau di pria kan testosteron, kalau di perempuan kan estrogen ya. Ya, as you know kan, testosteron pada pria itu kan hormon seks, jadi itu juga untuk, ya maksudnya untuk reproduksi, juga kan untuk fisik ya. Jadi kalau maskulin kan, laki-laki kan mereka lebih cenderung berotot, uh, apa berbulu, jenggot, suara lebih besar, lebih lebih ya, suara ngebas lah ya, besar. Itu kan dipengaruhi oleh hormon testosteron itu kan. Jadi badannya berotot, massa ototnya lebih gitu. Nah, sementara kalau di perempuan itu kan estrogen ya, saya itu untuk hormon reproduksi juga, untuk menciptakan sel telur ya, gitu. Dan efek ke fisiknya kan, kalau perempuan itu lebih cenderungnya larinya ke lemak ya, lemak, terus payudara, terus pinggul, pantat gitu kan. Dan mereka bulu
bulu-bulu jenggot kumis gitu kan nggak ada ya gitu. Suara juga lebih cenderung lebih apa sih istilahnya, lebih cempreng lah ya. Kayak gue cempreng. Kalau cowok kan ngebas ya beb gitu. Tapi sebetulnya di setiap cowok juga atau di setiap cewek juga mereka punya hormon. Cewek bisa punya hormon laki-laki juga, testosteron. Begitupun laki-laki juga punya hormon estrogen ya, cuman kadarnya sedikit gitu gitu beb. Nah, kebanyakan kan mereka hormon mereka sendiri gitu ya. Nah, di sini aku kan sebagai transgender ya, aku kan secara fisik kan aku laki-laki ya beb. Jadi aku butuh hormon tambahan ya, hormon estrogen dan dan untuk mengendalikan hormon laki-laki aku juga, testosteron aku juga gitu. Bukan menghilangkan ya, tapi lebih mengontrol, lebih mengendalikan biar tidak, ya misalnya tidak berlebihan gitu lah kan. Kalau perempuan itu dosis hormon estrogennya itu kan ada berapa gitu, laki-laki pun berapa gitu. Nah, di sini biar biar kadar hormon aku seperti perempuan, estrogennya yang banyak, ya testosteronnya yang sedikit, aku butuh bantuan uh, pasokan hormon gitu ya beb gitu. Nah, di sini kalau aku nggak mau nyebutin lah ya obatnya apa. Kalau aku sih pakainya pil gitu. Ada juga yang suntik, macem-macem ya beb. Yang suntik, yang ya suntik pil. Kalau aku ngambilnya pil gitu. Nah, di di pil ini itu mengandung anti androgen. Nah, kalau si anti androgen ini fungsinya itu untuk mengontrol hormon laki-laki aku, untuk mengontrol hormon testosteron aku ya. Jadi biar kadarnya tuh stabil lah ya, nggak berlebihan kayak laki-laki normal gitu gitu. Dan mengandung juga hormon estrogen, hormon wanita yang aku butuhkan gitu, sesuai dengan kadar yang di dalam tubuh wanita gitu ya beb ya gitu. Jadi aku rutin minum obat pil itu ya, sudah lumayan lah ya, bertahun-tahun. uh, gitu. Bentar. Nah, oke, uh, jadi aku minum pil itu ya, jadi itu mengandung anti androgen, androkur ya disebutnya. Itu untuk mengontrol hormon laki-laki biar biar kadarnya itu nggak berlebihan lah kadarnya, ya untuk mengerem juga gitu beb. Dan mengandung hormon perempuan estrogen yang aku butuhkan karena aku tidak menciptakan kan. Kadarku memang sedikit, adanya mungkin sedikit gitu yang bawaannya gitu. Nah, di sini aku mau ngasih tahu efek-efeknya ya, say, gitu. Efek-efeknya itu sesudah aku terapi itu kulit itu lebih mulus gitu ya, kayak otot-otot tuh kan, kalau laki-laki kan ototnya banyak gitu. Kalau aku otot-otot tuh udah lihat aja tuh menghilang gitu, nggak ada gitu. Terus kayak kumis, jenggot itu masih tumbuh, cuman tumbuhnya lama gitu, nggak kayak dulu. Kayak kalau dulu gue tiap hari nyabut-nyabutin. Kalau sekarang seminggu kali ya, seminggu sekali, atau enggak seminggu cuma 2 kali, jarang banget gitu. Itu pun tumbuhnya udah jarang-jarang gitu ya beb. Terus muka aku juga lebih berisi, lebih lebih feminim gitu. Terus kalau ke rambut itu lebih subur ya kalau estrogen itu ya, apalagi kalau dibantu dengan vitamin E ya say gitu. Jadi ya itu, jadi aku oh ya, dulu aku tuh sebelum konsumsi hormon beb, badan aku itu kurus kering banget. Kurus kerontang.
Jadi dulu tuh aku inget banget kalau aku pakai baju atau pakai dress itu di bagian pinggul aku itu aku ganjel pakai busa gitu. Pantat aku tuh aku ganjel pakai busa gitu ya, biar biar kayak kelihatan pewongnya, biar kelihatan seimbang lah ya. Soalnya dulu aku tuh kurus banget. Ya ya tubuh laki-laki aja gimana maskulin gitu. Nah, semenjak aku minum hormon itu, uh, badanku emang jadi berisi. Nah, jeleknya ini, efek sampingnya ini juga, itu kadang-kadang kalau yang berlebihan juga itu jadi bisa menyebabkan gendut ya, say. Nah, kalau aku sih kontrol ya, misalnya, ya aku kontrol makanan juga sih gitu. Aku sih hanya ingin sekedar badanku berisi aja lah. Nah, sekarang pantatku, pinggulku itu udah mulai jadi berisi gitu, malahan banyak yang bilang demplon gitu. Gitu Nisa itu. Jadi kalau dulu kan harus pakai ganjelan ya, saya sekarang nggak usah gitu. Iya, jadi pinggulku, pantatku itu sekarang lebih berisi gitu, senangnya gitu. Ah, gitu. Nah, apa, muka juga lebih feminim, jadi dia mengisi. Dulu kan aku tirus banget ya, jadi dia mengisi gitu kekurangan, rahang-rahang aku lebih lembut, lebih feminim gitu. Jadi emang butuh lah ya gitu. Nah, efek sampingnya emang ada juga ya, say, gitu ya. Efek sampingnya kalau kulit, pria kan biasanya lebih berminyak, lebih lembab. Nah, kalau kita terapi hormon estrogen itu emang ke kulit lebih cepat kering gitu, jadi kita harus ekstra perawatan. Terus kayak tulang kan cepet keropos juga gitu, jadi kalau bisa sih dibantu dengan minum susu apa tuh kayak ya, nutrisi buat tulang gitu ya, Beb ya gitu. Dan uh, ini ya, kekurangannya lagi aku jadi mudian, lebih sensitif, lebih peka ya. Ya gimana aja perempuan gitu ya, kadang-kadang nggak ada masalah, nggak ada apa, gue nangis gitu, sedih, lebay, mood swing lah, kadang-kadang pengen marah-marah nggak jelas gitu. Tapi seiringnya gue udah rutin sih itu udah mulai berkurang sih. Kalau awal-awal iya gue dulu mood swing banget lah gitu. Kalau sekarang gue udah mulai bisa kontrol gitu, ritmenya gitu. uh, uh. Terus apa, ini ya apa, terus kesimpulannya ya, ya kalau aku sih menyarankan ya, kalau bagi kalian itu kita lebih baik itu kita harus sambil terapi ya, harus terapi ke dokter, biar kita tahu dosisnya yang kita butuhkan gitu ya. Dan kalau ada efek negatif yang benar-benar merugikan, yang benar-benar nggak hilang-hilang gitu ya, terus-terusan, kayak aku nih dulu aku minum salah satu pil juga itu aku nggak cocok ya. Jadi aku kan punya penyakit lambung ya, jadi ke lambungku itu makin parah, aku sering mual gitu, bukannya hamil ya. Sering mual gitu. Aku berhenti itu. Karena itu efek sampingnya emang benar-benar ya merugikan lah, membahayakan gitu. Lebih baik ya, ya jadi emang pilih hormon itu ya pilihan ya, say gitu, pilihan kalian semua. Kalau emang kalian membutuhkan ya silahkan gitu. Kalau kadang-kadang ada teman gue juga yang transgender, dia dia pede nggak pakai hormon ya silahkan gitu kan. Itu pilihannya, balik lagi ke pilihan masing-masing. Katanya kalau pakai hormon tuh ribet lah, apa gitu. Uh, oh iya, ada lagi gue lupa. Lupa. Kekurangannya lagi itu, dari segi seksual ya, say. Segi seksual itu pasti menurun ya gitu, karena kan hormon, uh, cowok kita, hormon si androkur itu kan menekan testosteron kita ya, jadi biar hormon seks kita itu biar nggak berlebihan, jadi otomatis ya seksual kita menurun gitu.
Tapi kalau lu aku kan kadang-kadang suka berhenti juga ya, nggak rutin banget ya. Kalau nggak minum ya gairah meningkat lagi saya. Gitu ya, itu ya kekurangannya ya, seksualnya menurun ya gitu. Tapi kadang-kadang masing-masing beda-beda sih, beda-beda juga efek sampingnya gitu, tapi sebagian besar emang seperti itu gitu. Ada yang badannya jadi gendut banget gitu, ada gitu ya Beb. Oh ya, balik ke kesimpulannya, ya itu pilihan ya. Kalau kalian emang pengen membutuhkan ya silakan. Kalau aku jujur aku membutuhkan gitu, karena emang aku kan I wanna be totally woman ya. Aku pengen jadi ya cantik ya kan. Kalau aku emang ya, cuman sekarang untuk sekarang aku kontrol Beb. Jadi kadang-kadang aku sebulan minum, kadang-kadang aku sebulan stop dulu gitu ya, karena ya takut juga lah efek sampingnya. Karena aku jujur ya ini jangan diikuti kalau aku nggak terapi dokter gitu. Aku cuman browsing dari atau enggak informasi dari temen gitu loh. Tapi sebaiknya kalian harus konsul ya say gitu ke ahlinya gitu ya, itu lebih baik lagi gitu. uh, Ya itu aja sih. Jadi itu ya, jadi hormon buat transgender ya itu uh, emang butuh gitu ya gitu. Karena kita tidak memproduksi, tubuh kita kan tidak memproduksi hormon wanita kan. Ya walaupun ada itu cuma sedikit gitu. Jadi emang kita membutuhkan. Tapi balik lagi ke diri masing-masing aja. Kalau emang kalian tidak merasa percaya diri tanpa terapi hormon ya silakan, itu kan hak-hak kalian ya say. Oke, cukup di sini dulu ya kita diskusinya tentang hormon-hormon. Semoga bermanfaat. Kalau emang ada yang salah, mohon maaf ya. Pokoknya ini kan berdasarkan point of view aku, berdasarkan pengalaman aku yang aku jalani gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat deh. Gitu. Kalau untuk produknya, aku nggak berani nyebutin ya. Takutnya itu kan salah ya. Aku bukan dokter. Itu kalian silakan cari sendiri, browsing sendiri, konsul sendiri ke dokter kalian masing-masing. Oke. Ya, see you di konten-kontenku berikutnya ya. Bye bye.